Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Sedayu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan Karyawati SD Negeri 1 Sedayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada kepanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat karunia-Nya. Pada siang hari ini kita masih diperkenankan melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif di SD Negeri 1 Sedayu, Kecamatan Surabaya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sedayu. Acara keempat, acara inti, penyampaian presentasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11, dan acara yang terakhir, penutup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SD Negeri 1 Sedayu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan di SDN 1 Sedayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, di mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga di siang hari ini kita masih bisa berkumpul di sini, insya Allah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Salam serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada panutan alam Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk hanya yang beruntung mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita di sini pada siang hari ini alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif di SDN 1 Sedayu. Mengapa ini sangat penting Bapak Ibu? Karena sesuai perkembangan zaman, kita tidak mungkin mendidik anak-anak dengan metode masa lampau.
Sebagaimana Ki Hajar Dewantara, didiklah anak sesuai kodrat zaman. Ali bin Abi Thalib pun selaras dengan Ki Hajar Dewantara juga berkata, didiklah anak sesuai zamannya. Mereka hidup di zaman sekarang, bukan di zaman kalian. Lah Bapak Ibu, dalam menyelesaikan berbagai kasus, apalagi akhir-akhir ini banyak sekali kasus tentang anak-anak itu, kenakalan anak-anak remaja, anak-anak kecil itu yang di luar nalar. Maka dari itu tidak bisa kita selesaikan dengan cara seperti militer pada lampau. Nah, alhamdulillah di SDN 1 Sedayu ini ada beberapa calon guru penggerak yang pada hari ini akan menularkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, dan insya Allah nanti bersama-sama bisa kita praktekkan. Demikian saja sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Sedayu. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah para hadirin yang saya hormati, memasuki acara inti yaitu presentasi budaya positif oleh Bapak Wahyudi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya berdiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Sedayu, yang saya hormati Bapak Ibu beserta karyawan-karyawati SDN 1 Sedayu. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sehat. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada kesempatan siang hari ini Bapak dan Ibu guru semuanya berkenan untuk bersama-sama dengan kami untuk belajar terkait dengan budaya positif yang kelak bisa kita praktekkan di sekolah kita. Ini merupakan pengibasan dari apa yang telah saya peroleh kemarin di program calon guru penggerak. Langsung saja. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking sebentar karena kelihatannya ibu ini kelihatan tegang semua. Untuk ngantuk ya, biar tidak ngantuk, ada ice breaking sebentar. Oke, siap? Bersama-sama. Lebih semangat berdiri semuanya dan lebih semangat. Oke? Oke, sekarang permainannya gini. Permainannya ikuti kata saya. Ikuti kata saya. 1, 2, 3. Bola, bola, bola. Botol, botol, botol. Sekali lagi. Bola, bola, bola. Botol, botol, botol. Saya mau bertanya, berapa bola? 1. Berapa bola? 1. 1 ya. Masih sama. Bola, bola, bola. Botol, botol, botol. Bersama-sama. 1, 2, 3. Bola, bola, bola. Botol, botol, botol. Bola, bola, bola. Botol, botol, botol. Oke. Berapa bola? Bu Santi? 1. Belum konsentrasi. Berapa bola? 3. Belum konsentrasi. Berapa? Bunyikan. Berapa bola? Berapa bola Bu Ana? 2. Baik. Dari keempat teman, berapa bola Bu? 9. 9. Bu Kepala? Berapa bola? Berarti dari baru 2 yang konsentrasi. Sudah tahu ya berarti ya. Awalnya saya mengatakan ikuti apa kata saya. Berarti ya saya bertanya berapa bola, berarti harusnya berapa bola. Oke, baik. Tepuk tangan baca semua. Luar biasa. Boleh duduk kembali. Baik Bapak Ibu, di sini kita lanjutkan. Sudah agak mendingan ya, Pak. Sudah lebih semangat lagi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Inti budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar. Ya, kita nantinya akan mengadakan sebuah perubahan paradigma belajar yang dulunya itu
berpusat pada guru, nah kita akan berubah menjadi berpusat pada murid. Kemudian ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut kepada perubahan paradigma belajar. Lanjut saja. Di sini pembelajaran dengan perubahan paradigma baru adalah sebuah perubahan dengan kita melaksanakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik ini belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Namun berdasarkan tahap-tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern ini, untuk mewujudkan tujuannya itu untuk mewujudkan terciptanya sebuah murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 karakter, ada 6 karakter terkait profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian ada mandiri, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Tentunya di sini adalah dimensi. Di dalam dimensi itu ada sub elemen dan ada banyak elemen-elemen yang perlu kita kembangkan untuk kita mewujudkan dari murid-murid kita menjadi murid-murid yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Dan ini membutuhkan sebuah kolaborasi antara kita semuanya. Lanjut tentang disiplin positif ya. Tentang disiplin positif, di mana disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak ini untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Kemudian disiplin positif ini tentunya lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri, mengontrol anak dalam melakukan segala tindakan. Jadi ketika anak mempunyai rasa tanggung jawab, maka anak ini akan mempunyai rasa kontrol dirinya untuk melakukan segala tindakan. Kemudian sehingga disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dalam dirinya untuk bertanggung jawab, bukan akibat paksaan dari guru, bukan akibat paksaan dari teman, bukan juga karena pujian dari guru, bukan karena pujian dari teman, ataupun mungkin karena hukuman. Jadi anak ini melaksanakan sebuah tanggung jawab itu bukan karena paksaan, bukan karena pujian, bukan karena hukuman. Jadi murni muncul dari internal diri murid itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, di mana ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya itu biar tidak dihukum ketika kita melaksanakan sesuatu, atau karena dirinya tidak nyaman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi berikutnya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini mewujudkan aku seperti ini gitu ya. Jadi menginginkan menjadi dirinya sendiri. Baik, lanjut adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, di mana sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah
atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau mungkin kemarin kita sudah mengadakan namanya apa? Kesepakatan kelas. Hampir sama sebenarnya dengan kesepakatan kelas. Cuma dalam konteksnya di sini adalah lebih mendekati dengan tata tertib sekolah. Namun tata tertib sekolah yang dibuat secara bersamaan dengan murid. Jadi keyakinan kelas ini merupakan pernyataan-pernyataan universalnya yang mudah diingat dan dipahami oleh murid dan yang harus diterapkan di lingkungan sekolah atau mungkin di lingkungan kelas ketika kita mengajarkan atau membentuk sebuah keyakinan kelas. Kemudian ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat, ya. Salah satunya ini ada dari kelas 2, kemudian ini juga secara global saja saya buat seperti itu. Ini nanti bisa kita sama-sama belajar untuk kita membuat keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Di mana ketika seorang murid ini melakukan suatu perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, atau melanggar sebuah peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi sebuah kebutuhan dasar dalam dirinya. Suatu misal tadi ketika mungkin melakukan perbuatan yang tidak sebaiknya dilakukan, tetapi mereka itu sebenarnya hanya ingin memperlihatkan saya itu bisa. Itu salah satu. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ada dasar itu. Ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Di sini saya mengangkat sebuah studi kasus, ya. Jadi biar ibu dan bapak semuanya bisa memahami terkait tentang kebutuhan dasar seorang murid di sini. Di sini adalah Ibu Zulaikha. Ini adalah guru wali kelas 5. Jadi saya gambarkan Ibu Zulaikha sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makanan. Jadi Tommy ini sering meminta bekal makanan temannya. Kemudian itu dilakukan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan si Tommy melakukannya? Ini masuk dalam kebutuhan dasar, sebuah dasar. Alasannya apa Tommy ini? Yang pertama adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal. Bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy yaitu apa? Bertahan untuk hidup. Kemudian alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya melaporkan tindakannya. Dilaporkan itu malah senang. Karena apa? Karena gurunya memberitahu orang tuanya. Sehingga orang tuanya tadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti kasusnya Mas Ranu kemarin, ya. Tidak bawa bekal, akhirnya dikasih tahu sama wali muridnya, sama Ibu Ana, ditelepon ke orang tuanya, dan alhamdulillah sampai sekarang dikasih bekal terus. Disambung bekal terus. Nah, ini alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah butuhnya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan yang ketiga di sini karena temannya jadi takut dengan dia, dengan Tommy, dan menuruti keinginannya. Maka
sebetulnya Tommy ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu apa? Kekuasaan, menguasai temannya, ingin menjadi yang paling ditakuti temannya, menguasai sekelasnya, mungkin itu. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya, sehingga merebut makanan temannya. Ini Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan motivasinya, yaitu apa? Itu adalah kebebasan. Kemudian yang terakhir di sini alasan Tommy karena ia melakukan iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya itu yang kesal itu. Tommy itu merasa senang ya, karena ekspresi teman-temannya itu sangat lucu, mungkin itu. Nah, maka berarti Tommy itu sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan apa? Kesenangan. Maka dari itu Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan manusia ini mungkin bisa tergambar dari studi kasus yang saya utarakan ini. Mungkin bisa memberikan gambaran bagi Bapak Ibu semuanya. Oh, ternyata anak melakukan sebuah kesalahan itu belum tentu murni karena salah, belum tentu murni karena salah. Maka dari itu kita perlu untuk menggali seperti ini tadi. Sebenarnya kebutuhan apa tuh yang diinginkan seorang anak? Apakah kebutuhan hukuman, atau kebutuhan kesenangan, atau kebutuhan diminta diperhatikan, minta diterima dan seterusnya. Lanjut. Di sini ada posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, membuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Yang sering kita lakukan di poin, yang sering saya lakukan itu di poin 1 dan 2, sebagai penghukum dan sebagai membuat merasa bersalah. Jadi anak dibuat merasa bersalah. Dan juga kita menjadi sosok yang kelima, sosok sebagai manajer. Dan mungkin nanti kita bisa dari kegiatan diseminasi ini kita belajar bersama, kita menjadi seorang sosok guru sebagai manajer. Di sini gambarannya Bapak Ibu. Di sini saya buat sebuah diagram terkait tentang 5 posisi kontrol di sini. Di sini ada identitas gagal ya. Ini identitas gagal ini kita sebagai guru sudah gagal. Ya. Di sini ada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini masuknya dalam identitas gagal. Di mana penghukum ini ketika ada masalah, guru itu langsung, kalau kamu itu tidak melakukan, awas. Kalau kamu tidak disiplin, awas. Nah itu ya. Itu sudah masuknya di penghukum. Hasilnya apa? Hasilnya ya anak itu pasti memberontak, menyalahkan orang lain. Bos itu loh Bu yang salah gitu. Kamu pasti gini, awas kamu. Enggak loh Bu, itu yang melakukan seperti itu. Dan akhirnya anak itu berbohong. Kemudian sampai di dalam dampaknya itu anak pasti mengulangi kesalahan tersebut. Itu dalam menghukum. Kemudian membuat masalah. Di situ ketika kita mengatakan kamu harusnya itu kamu sudah tahu ibu itu selalu mengatakan begini begitu ya. Ibu itu sudah capek, sudah stres. Kamu itu enggak kasihan sama ibu seperti itu. Itu ujung-ujungnya juga sama. Jadi anak bisa hasilnya itu anak menyembunyikan atau menyangkal dengan apa yang diperbuatnya, dan ini menjadikan anak menjadi sosok yang pembohong. Dan hasilnya apa? Anak menjadi merasa rendah diri. Kemudian masuk dalam identitas berhasil atau sukses. Ya, identitas berhasil
atau sukses. Di sini mengharapkan imbalan. Ini sudah masuk dalam tahapan berhasil ya, atau ketergantungan pada orang lain. Di sini guru sebagai teman. Ini ketika mengatakan, ayolah ya, lakukan demi ibu, ya, lakukan demi Pak Guru. Ayo kita berubah demi Pak Guru atau demi Ibu Guru. Ya. Masa kamu tidak mau? Ya. Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ya. Ingat tidak, ibu pernah bantu seperti itu. Jadi ini sebuah contoh kata-kata ketika kita itu menjadi seorang teman. Kemudian anak ini akibatnya anak akan menjadi lemah, ya. Kemudian anak tidak mandiri dan juga anak tergantung, ya. Tergantung pada sosok guru, tergantung pada sosok. Kemudian sebagai pemantau, ya, sebagai pemantau ini ketika kita ada anak melakukan kesalahan langsung kita tanya, apa aturannya? Gitu. Kok kamu seperti itu? Benar nggak sesuai dengan aturan tidak? Gitu. Itu sebagai pemantau. Dan akibatnya anak ini tidak menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang terakhir yang nanti menjadi tujuan kita, jadi cita-cita kita adalah menghargai diri sendiri, menjadi guru sebagai manajer. Dimana di sini kita perlu bertanya satu contoh, apa yang kamu yakini tentang kesalahan kamu, tentang apa yang kamu lakukan, gitu ya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini dan seterusnya. Tadi kita sebagai manajer ini adalah tadi nanti ada 3 tahapan. Kemudian apa yang dampaknya untuk murid ini bisa mengevaluasi dirinya, kemudian bisa memperbaiki dirinya dengan evaluasi yang telah dia lakukan, introspeksi diri intinya. Ini untuk posisi kontrol restitusi. Di mana kelima posisi kontrol ini, ya, sebaiknya guru ini menjadi sosok seorang manajer. Selain itu, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kita sebagai manajer, bagaimana kita mengangkat bahwasanya murid ini juga menjadi manajer buat dirinya sendiri. Kemudian selain itu pula, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat menciptakan identitas positif pada diri murid. Segitiga masuk dalam materi segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, ketika kita menjadi manajer, tahapan inilah yang akan kita laksanakan. Ya, tahapan dalam segitiga restitusi, di mana tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana menstabilkan identitas itu seperti kita bertanya seperti yang telah disampaikan sama Bu Kepala Sekolah tadi. Ya, sudah mungkin di tahapan ini sudah sangat gampang sekali. Kita suruh menceritakan kenapa kamu terlambat, ya. Ini sudah jam berapa, ya, gitu. Kok kamu baru datang, gitu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, memvalidasi. Coba ceritakan kenapa kamu terlambat, itu memvalidasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau kamu sering terlambat ini, itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Kalau tidak, ya, ayo kita bersama-sama untuk mencari solusinya, gitu ya. Ini untuk tahapan. Dan ini kita nanti bersama-sama Ibu, ya. Bersama-sama kita berjalan bersama-sama, kita saling mengingatkan agar tercipta sebuah budaya positif, ya, dalam lingkungan sekolah kita. Baik, di sini ini adalah gambaran. Ini saya buat sebuah gambaran terkait dengan menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran, ya, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi.
Kemudian manusia ini sempurna kita itu pasti karena adanya kegagalan-kegagalan. Kita belajar dari kegagalan-kegagalan. Kemudian menyelesaikan masalah ini yang perlu kita tekankan adalah 3 hal tersebut, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga tadi adalah menanyakan sebuah keyakinan. Kemudian ini untuk validasi tindakan, saya ambil satu saja. Untuk validasi tindakan ini yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku perlu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua ini akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi yang dulunya itu cuma tidak begitu respon dengan kesalahan anak, apa yang dilakukan anak, ini kita menjadi proaktif dengan kita memvalidasi tindakan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan sebuah keyakinan. Menanyakan sebuah keyakinan ini dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid. Baik, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan materi ini bisa membawa perubahan terhadap sekolah kita pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi. Selanjutnya adalah acara penutup. Marilah kita tutup kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif di SD Negeri 1 Sedayu Kecamatan Surabaya ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nanti akan kita kerjakan bersama. Jadi kita nanti akan merumuskan sebuah keyakinan kelas yang nanti akan kita, itu akan menjadi sebuah pedoman kita dalam kita menjalankan aktivitas di sekolah. Ketika kita meyakini tidak boleh makan ketika pembelajaran, berarti itu kalimat negatif, dirubah menjadi kalimat positif. Ya, dirubah menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya apa? Makan ketika istirahat, seperti itu ya. Seperti itu. Oke, baik. Kalau ini nanti akan memberikan post-it, nanti bisa kalian tulis seperti kemarin itu. Nanti bisa kalian tulis di sini. Sudah kalau ditempel-tempel dengan lem. Nanti tulis saja kalian kira-kira nanti ingin menuliskan apa toh yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Gitu ya. Nanti dituliskan. Sebentar aja. Ditulis nanti ini. Oke, baik. Ini sudah menjadi banyak deskripsi. Nanti kita akan merubah dari kalimat-kalimat negatif, kita nanti akan merubah menjadi kalimat-kalimat positif. Kemudian kalau kita akan kelompokkan. Baik, dari rumusan yang telah kita buat tadi, setelah kita merumuskan sebuah keyakinan kelas dari kalimat-kalimat negatif, kita sudah rubah menjadi kalimat-kalimat positif. Dan ini ada di sini ada tentang kedisiplinan, ada tentang perhatian, ya, ada tentang tanggung jawab. Di sini sudah masuk dan keyakinan kelas ini harus sama-sama kita yakini bersama, ya. Kita yakini bersama, kemudian kita laksanakan bersama, ya. Kita laksanakan bersama. Mungkin ini pembuatan keyakinan kelas pada pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarsi, salah satu teman sejawat dari Bapak Wahyudi sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi, saya merasa senang dikarenakan banyak ilmu baru yang saya peroleh yang sangat berguna bagi saya, yang bisa saya terapkan kepada peserta didik saya. Salah satunya adalah ketika pembuatan keyakinan kelas dan juga dalam menyelesaikan masalah peserta didik dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi.
Target saya selanjutnya setelah mengikuti desiminasi ini, saya akan berusaha menjadi guru yang bisa menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya agar mereka menjadi manusia yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Demikian tanggapan saya terhadap pelaksanaan desiminasi yang disampaikan oleh Pak Wahyudi. Semoga selalu sukses selalu buat Pak Wahyudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.